Yang keberapa sekarang? Yang keenam, umroh. Umroh di bulan Ramadan ini sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Umroh ini sudah pernah saya jelaskan di bahasan tentang saudaraku yang ada rahasia rezekimu. Umroh dan haji salah satu penyebab datangnya rezeki. Jadi jangan ragu untuk ngeluarin biaya umroh, gitu kan. Biaya umroh itu bagus sekali, biaya haji bagus sekali. Itu penyebab datangnya rezeki, itu sedekah yang sangat besar. Apalagi kalau di Ramadan, karena afdal sedekah di bulan Ramadan. Plus lagi umroh di Ramadan ini pahalanya sama dengan haji. Plus bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjah. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji pahalanya. Jadi umrah paling 2-3 jam selesai. Haji 6 hari baru selesai. Tapi bisa didapatkan pahala haji dengan umrah di bulan Ramadan. Khusus Ramadan nih. Dan plus lagi dalam riwayat lain, hujjatan ma'i. Sama dengan haji bersamaku kata Nabi. Ini fadilah tersendiri lagi. Maka dianjurkan untuk melakukan ini. Ya. Kata Nabi SAW, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, terus menerus dari umrah ke umrah dan haji ke haji, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi memang ini penyebab rezeki. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz saya punya uang 35 juta, 40 juta, saya umrah dulu atau saya buka usaha dulu, maka jawabannya umrah dulu. Di Masjid Haram nanti sana berdoa, nangis sama Allah, merengek, minta supaya dikasih rezeki, gitu kan. Beda kalau yang wajib ya, kayak bayar utang, ya harus bayar utang dulu karena umrah sunnah, gitu kan. Tapi ini kalau kita bertemu antara buka usaha dengan umrah, maka umrah saja dulu, gitu kan. Sudah umrah lagi, gak ada masalah. Dan tidak ada batas seseorang mengerjakan sebuah ibadah, ya kalau memang saatnya secara syar'i boleh mengulanginya. Ya seperti misal dari umrah ke umrah, karena ada hadis Nabi SAW kan. Antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, antara Ramadan ke Ramadan, berarti ada pengulangan tapi dengan waktu yang ditentukan oleh syariat, gitu kan. Pengampunan di antara keduanya selama ya dijauhi dosa-dosa besar. Maka umrah dikerjakan teman-teman sekalian ya. Saya pernah berbicara dengan salah satu jemaah saya yang umrah, kebetulan waktu itu, tapi ini bukan di bulan Ramadan memang. Saya cuma bicara tentang masalah fadilah, pahala yang didapatkan. Saya tanya, ini umrohnya Bapak bayar berapa? Dia bilang sekitar 35 juta. Baik, waktu itu bintang 5, ini sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Ini saya tanya, Bapak saya bilang besar nggak? Dia bilang sedang, Ustaz. Memang dia orang mampu, Masya Allah. Terus saya bilang, Bapak mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia tanya, loh emang bisa Ustaz? Saya bilang yang ada dalilnya saja. Baiklah, baik kita, Bapak sudah tahu belum hadis Nabi SAW yang berbunyi sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain? Dia bilang iya, sudah tahu Ustaz. Baik, 100.000 ini kalau kita ambil misalnya sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kan sehari cuma sekali. Anggaplah ini berarti sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi jumlah hari 1 tahun, 365 hari, itu akan keluar angka 274. Yang berarti 274 tahun, gitu kan. Kita mendapatkan pahalanya. Jadi satu kali sholat di Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Baiklah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ada hadis yang berbunyi sholat kalian di rumah kalian dengan di pasar kalian dan dibandingkan masjid kalian berjamaah, maka perbandingan 25 kali lipat. Ini kalau kita kali 25, keluar angka 6.500. 6.500 tahun. Saya bilang, Mbak, 6.500 tahun dibagi 35 juta. Kelihatan nggak 35 jutanya? Dia bilang, enggak Ustaz. Baik, itu baru satu sholat. Bagaimana yang lainnya? Dan kita sudah dengan 35 juta, 40 juta, 50 juta pun kita keluarkan sedekah. Plus di Ramadan paling afdal. Plus sudah masuk makan, transportasinya, segala macam hal hotelnya, sudah masuk semuanya. Dan yang luar biasa, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda tadi. Karena sholat di Masjid Haram besar sekali pahalanya. Masjid Nabawi juga begitu 1.000. Lalu kenapa tidak pergi? Saya tahu ada pengusaha di Jakarta ini, Masya Allah sampai sekarang masih hidup dan masih, dia, saya dapat informasinya itu, kalau 1 bulan, dia 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, setiap bulan. Pasti umroh di akhir bulan, sama istrinya berdua, suami istri saja. Jadi 3 minggu di Indonesia, selesaikan pekerjaan semua, 1 minggu di Saudi. Tiap bulan umroh, nggak pernah berhenti rezekinya. Gitu ya. Apalagi umroh Ramadan ini sangat besar sekali ya pahalanya. Allahu a'lam. Yang ke-8, dianjurkan oleh para ulama melatih diri untuk duduk
ya untuk duduk di masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari. Ini Ramadan paling mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Ramadan biasanya masjid-masjid apalagi di Indonesia ya, masjid-masjid di Indonesia ini banyak yang mengadakan pengajian subuh, ya, kultum subuh atau apalah gitu ya. Biasanya habis ceramah itu ya tinggal 15 menit lagi sudah syuruk, sudah terbit matahari. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang sholat berjamaah di masjid sampai terbit matahari, ya sambil berzikir di situ, dia zikir pagi, atau dia dengar pengajian, atau dia baca Quran, atau dia berbicara hal-hal yang mubah, yang positif sementara dia lagi nunggu, sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Jadi kita bisa dapatkan pahala ini. Nah Ramadan ini sangat tepat. Bagi bapak-bapak yang masih bekerja, ini bisa dipilih hari Sabtu, hari Ahad, pagi. Dan itu antara subuh ke syuruk itu cuma 45 menit. Biasanya 50 menit maksimal. Dan itu hampir standar, seluruh dunia ini memang hampir standar waktu itu. Kurang lebih ya, tempat-tempat yang pernah saya kunjungin, yang lain saya tidak tahu. Tapi kayak Saudi, kayak Indonesia, ini semua syuruknya hampir sama, 45 menit sampai 50 menit saja. Jadi nggak lama. Kadang-kadang kalau ada orang ceramah setengah jam, berarti masih tinggal tersisa 15 menit, 20 menit saja sudah syuruk. Maka alangkah baiknya ditunggu. Dan bagi ibu-ibu memang ini tidak berlaku di rumah ya. Banyak orang narik ruk, ini nggak bisa, memang hadisnya di masjid. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, laki-laki perempuan sama. Jadi kita nggak bisa narik ini di rumah gitu. Dan perempuan boleh ke masjid, bukan tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid. Jangan kalian ya, larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid. Jadi boleh saja, itu duduk syuruk sampai syuruk. Nah di sini khilaf ulama tentang masalah niat. Apakah niatnya sholat syuruk atau niatnya sholat duha? Khilaf di antara ulama masalah itu tentunya. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat syuruk saja. Ada yang mengatakan dia niatkan sholat duha. Allahu a'lam. Yang jelas insya Allah salah satunya dipilih, sudah nggak ada masalah. Mungkin begitu. Baik, sampai sini ada yang punya pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Bagus sekali. Ada? Sudah tulis belum? Paling bagus kalau nggak bertanya. Ambil ilmunya, amalkan, mati, masuk surga. Alhamdulillah.